Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur, karena saya ada kegiatan di Atambua mulai hari ini dan sampai dengan tanggal 23, maka saya mampir di DPD FKPTT Kepa dan hari ini ada di sekretariatnya sambil bertemu dengan mereka, memberikan beberapa arahan kepada mereka terkait tentang masalah pendataan. Karena seluruh persoalan yang kita sampaikan kepada Presiden tanggal 25 November itu kembali kepada masalah data. Oleh karena itu tadi saya minta kepada DPD TTU agar memastikan bahwa warga Ex Timur Timur yang ada di Timur Tengah Utara itu berapa kakak, berapa jiwa, di desa mana saja, di kecamatan mana saja, dan masalahnya apa, termasuk masyarakat lokal yang ada di sekitarnya, karena itu petunjuk daripada Bapak Presiden. Ini menyangkut masalah tanah dan masalah rumah yang mendapat perhatian dari Bapak Presiden yang sudah menyuruh Kementerian ATR dan Menteri PUPR yang sedang melakukan pendataan, dan kemungkinan bulan ketiga atau bulan keempat itu, April itu, Pak Presiden akan datang untuk menyerahkan sendiri. Oleh karena itu, saya minta supaya tanggal 13 Februari 2022 itu data sudah harus masuk di di DPP FKPTT di Kupang. Dan tadi sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan mereka bisa memperhatikan itu. Karena apapun yang kita mau ngomong, apapun yang kita mau perjuangkan, ya kembali kepada data tadi. Jangan lakukan manipulasi terhadap masalah data itu, dan tidak boleh ada pungutan-pungutan mengenai masalah pendataan itu. Dan ini kita tegaskan betul bahwa tidak ada yang kebal hukum di sini. Mari kita bantu masyarakat dengan ikhlas. Kalau misalnya kita sudah berhasil membantu masyarakat, lalu kemudian masyarakat datang dengan jagung 1 ikat atau 2 ikat sebagai ucapan terima kasih, ya itu memang tradisi dan budaya daripada kita orang Timur, ya itu seperti begitu. Yang kedua, pada kesempatan ini saya juga menerima laporan dari masyarakat yang sebenarnya kemarin sudah datang ke Polres TTU terkait tentang ada dugaan penipuan masalah veteran. Maka tadi saya sudah sampaikan bahwa sejak tahun 2021 sekitar bulan Agustus itu perintah Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu jelas bahwa untuk proses merekrut veteran Seroja di NTT itu dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena ada temuan manipulasi dan ada pungutan yang memang sangat meresahkan. Karena dua hal itu, maka tanggal 12 Agustus 2021 itu beliau memerintahkan untuk menghentikan proses rekrutmen masalah veteran itu di NTT. Tapi rupanya perintahnya Pak Menteri ini belum sampai ke bawah, padahal kita sudah bolak-balik, kita sudah sosialisasikan, kita sudah sampaikan dari setiap pertemuan seperti ini kita selalu sampaikan, tapi ada saja oknum-oknum yang masih saja memanfaatkan bahwa sini Anda saya urus, dan saya jamin menjadi veteran dan lain sebagainya, dan masyarakat harus memberikan sejumlah uang yang menurut saya juga cukup besar nilainya, dan saya kira ini tidak bisa kita benarkan. Oleh karena itu, negara ini adalah negara hukum, siapapun tidak boleh kebal hukum di Republik ini. Maka ya saya mendorong masyarakat itu untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum agar aparat penegak hukum itu bisa mengusut siapa yang sebenarnya sedang masuk keluar di lingkungan masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak terhormat itu, dan berapa jumlah masyarakat yang dirugikan. Dan oleh karena itu kita juga minta, kalau memang ada masyarakat yang dirugikan, ya silakan datang kepada Babinsa di desa itu, atau Polsek Bimpolda di desa itu, atau bisa langsung datang ke Polsek, atau bisa datang ke Koramil setempat, atau ke Kodim, atau ke Polres untuk melaporkan. Kalau masyarakat ragu-ragu, ya kita dari Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur siap untuk dampingi, termasuk kita siapkan tim hukumnya gratis, ya tidak bayar begitu. Kita siap untuk dampingi, sehingga
dugaan penipuan, pemalsuan ini betul-betul kita cari tahu siapa sebenarnya yang melakukan itu. Dan kalau memang ketahuan bahwa ada orang yang terlibat, siapapun dia, mau dari mana orangnya, siapapun di belakang dia, ya yang namanya melanggar hukum itu kan harus bertanggung jawab terhadap proses hukum yang dia sedang melanggarkan begitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan ke mereka, 52 orang mereka, nanti kita akan fasilitasi, kita bantu untuk mereka bisa melaporkan di Polres Belu, atau bisa juga nanti kita fasilitasi, kita bantu mereka untuk kasus ini langsung dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur. Dan mungkin paling lama minggu depan kita sudah bisa membantu mereka untuk melaporkan itu di Polda Nusa Tenggara Timur. Harapan Pak Ketua terkait dengan masalah seperti ini untuk anggota-anggota yang ada? Harapan saya bahwa masyarakat sekarang kan harus waspada. Siapapun yang datang di situ memberikan iming-iming, janji-janji, bilang begini begitu, apalagi memberi uang apa segala macam, pertama jangan percaya. Atau yang kedua, kalau mau percaya dan mau memberi uang, harus dengan kwitansinya, dengan fotonya, sehingga apabila terjadi sesuatu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada pengakuan masyarakat cukup banyak di mana-mana, tapi ketika diminta bukti apakah ada kwitansi, mereka tidak menunjukkan kwitansi. Nah, tapi saya bilang bahwa katakanlah kwitansi tidak ada, tapi kan aparat penegak hukum kan juga tidak boleh menutup mata terhadap korban yang sudah begitu banyak. Apalagi ini kan masyarakat yang tidak punya apa-apa. Sebenarnya kan kita arahkan kepada mereka bahwa lebih baik uang yang Bapak miliki itu untuk menyekolahkan anaknya atau perbaiki rumah untuk kehidupan, daripada memberikan kepada orang yang tidak tahu arahnya dari mana dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, ada bukti atau tidak ada bukti kwitansi, ya masyarakat punya hak untuk melaporkan. Sekarang aparat yang harus bisa jeli melihat bahwa kalau persoalan seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu agar ada keadilan di sana. Jangan kalau kita membiarkan nanti justru korban tambah banyak dan orang yang melakukan penipuan pun juga mungkin jumlahnya juga tambah banyak begitu. Satu lagi Pak Ketua, ini terkait dengan para pengadu di Polres TTU minggu lalu, kita lihat struk transferan uang itu kan sudah tidak terbaca lagi. Ya. Itu kira-kira upaya apa yang bisa memang sudah tidak terbaca lagi. Tadi saya lihat sudah terbaca lagi, tapi namanya BRI kan tetap ada di situ. Dan kepada siapa kan tetap ada di situ. Jadi nanti kalau mau buktikan kan polisi bisa cari, bisa lacak. Benarkah tanggal sekian itu, katakanlah misalnya dari 52 melakukan pengaduan seperti begitu dengan bukti yang sudah bersih itu, kan pihak kepolisian kan bisa cek benar nggak atas nama ini mentransfer uang kepada atas nama ini pada tanggal sekian. Dan kepada BAN pun juga harus membantu, karena BAN tidak salah, tapi ini sekarang kan bermasalah. Nah, oleh karena itu saya kira siapapun yang mentransfer uang dari mana ke mana itu kan ada tercatat rapi di bank situ. Dan tadi saya sudah minta untuk mereka datang ke BRI cabang di mana mereka mentransfer uang itu, supaya untuk print out kembali rekening korang yang ada di situ. Atau kalau misalnya nggak bisa, ya tugaslah polisi lah. Dengan bukti yang sudah bersih tadi, polisi bisa buktikan apakah betul kertas yang sudah bersih ini betul miliknya BRI. Kalau betul miliknya BRI, betul nggak ada nama begini pernah mentransfer uang ke rekening ini atas nama ini? Ya sebenarnya mudah kan. Tapi kalau bila ini sudah bersih jadi tidak ada bukti, ya kan juga sangat disayangkan juga gitu loh. Tapi organisasi tidak akan tutup mata, karena kehadiran organisasi ini memang untuk melindungi, selain menghimpun para pejuang-pejuang ini, juga melindungi. Dan tidak juga hanya melindungi, tapi juga membela dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dia, apa yang menjadi masalahnya dia begitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang.